Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. صدق الله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Assalam Al-Jami berserta segenap jajarannya, Bapak Ustaz Jamal. Kita doakan beliau dan seluruh segenap jajaran pengurusnya senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan insyaAllah segala aktivitasnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bersama-sama jamaah memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita hormati para masyayikh, para guru, para asatiz, para hujjaz, para sepuh bini sepuh, ketua lingkungan, tokoh masyarakat dan jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir khususnya pada malam ini tidak beranjak untuk keluar dari masjid, berniat untuk duduk dalam majlis ilmu dan beriktikaf hingga sampai dengan menjelang isya. Mudah-mudahan akan mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita dengan melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah mudah-mudahan kita akan lanjutkan dengan majlis ilmu dan melaksanakan salat isya secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima dan diijabah oleh Allah sebagai satu kebaikan yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat juga salam semoga selalu kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya, dan kita semua mudah-mudahan menjadi bagian umat yang istiqamah dalam menjaga syariatnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, sehingga insyaAllah mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka kajian kitab hadis Arba'in Nawawi dengan umul kita suratul Fatihah. Kita mohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan asbab dan wasilah Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah menjaga hidayah iman dan Islam kita. Allah berikan kekuatan jasmani dan rohani kita untuk tetap istiqamah dalam beribadah dan talabul ilmi. Duduknya kita dalam majlis ini Allah diberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan dunia dan akhirat kita. Rumah tangga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucu kita dijadikan keturunan yang saleh dan salehah. Dan juga kita berharap Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada kita dalam menghadapi segala persoalan dunia. Yang tiada guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, jamaah Assalam Al-Jami yang telah mendahulu kita, bil khusus pengarang kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini, mudah-mudahan setiap karangan beliau, karya beliau yang kita belajari menjadi asbab wasilah kita untuk bersama guru-guru kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit juga kita doakan mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya serta dipulihkan segera kesehatannya. Yang sedang terhimpit Allah luaskan rezekinya, yang jauh didekatkan, yang dekat dimudahkan untuk meraihnya. Yang sedang gelisah Allah tenangkan jiwanya, yang sedang menghadapi kesulitan hidup Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Setiap
setiap saat kita tidak pernah lepas dari limpahan rahmat dan keberkahannya sampai dengan akhir kehidupan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ذنوبنا. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita sampai kepada al-hadis tasi'u, hadis yang ke-9 yang oleh Al-Imam An-Nawawi itu memberikan satu tema atau satu bab, satu judul yang beliau berikan al-akhdhu bil yasiri wa tarakut ta'siri. Bab tentang mengambil atau memilih dengan jalan yang mudah dan meninggalkan wa tarakut ta'siri, dan meninggalkan yang sulit. At-ta'atu 'adamul ta'nisu. At-ta'atu 'adamu ta'nisi sabilin najati. Ketaatan dan mewujudkan dalam rangka jalan keselamatan. Kalau bahasa gaulnya, kalau bisa dipermudah, kenapa ngambil jalan yang sulit? Segala sesuatu itu kalau bisa dipermudah, ngapain dipersulit? Namanya nyusahin diri sendiri kan begitu. Kalau bisa dipermudah, kan memang ini kenapa Imam Nawawi memberikan dan mencantumkan judul seperti ini. Karena memang dalam kaidah-kaidah syariat Islam, di antaranya salah satunya adalah kaidah ini, bahwa memang ini Allah Subhanahu wa taala dalam membuat aturan syariat yang termaktub di dalam Al-Qur'an maupun yang diperintahkan kepada baginda Rasulullah SAW itu memang ingin mengantarkan kepada kemudahan untuk menunjukkan bahwa Allah itu enggak kaku. Allah itu welas asih, walau Allah itu tahu betul kapasitas kemampuan manusia. Jadi dibuat sebagai sebuah kompensasi, fleksibilitas, dibuat rukhsah. Kenapa? Karena setiap kemampuan orang itu, umat manusia itu berbeda-beda. Pasti Allah ingin kasih sesuatu itu sesuai dengan kadar kemampuan dan tidak akan melebihi kadar kemampuan seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan ini salah satu kaidah prinsip yang kemudian kaidah ini menjadi bagian dari fiqh dakwah. Jadi yang namanya fikih itu bukan hanya fikih sholat, bukan hanya fikih haji, puasa, zakat, tapi di dalam berdakwah juga ada fikihnya. Ada kaidah-kaidah fiqh dakwah namanya, yang harus kita pegang di dalam kita menjalankan sebuah
perjalanan dakwah. Sebagaimana Syekh Al-Jumu'ah, seorang mufti dari Al-Azhar Kairo di Mesir. Sekarang udah nggak jadi mufti. Dulu tahun 2000, sekitar 2018-2019, beliau menjadi mufti ya Al-Azhar. Beliau mengarang satu kitab yang namanya Qawaidul Fiqh Dakwah. Kaidah tentang fiqh dakwah. Beliau menyebutkan ada 10 prinsip atau kaidah dalam fiqh dakwah. Dan salah satunya adalah ini. Yasir qabla ta'sir. Permudahlah sebelum mempersulit. Jadi kalau kaidah-kaidah dalam fiqh dakwah itu dalam memperkenalkan syariat Islam, dalam rangka untuk menyebarkan ajaran Islam atau memperkenalkan nilai-nilai Islam, itu memang mesti harus dibuat begitu. Jangan dikit-dikit dipersulit, dikit-dikit persulit. Orang kalau udah dipersulit jadi apa? Males. Makanya dalam prinsip-prinsip dakwah yang lain Al-Jumu'ah mengatakan targhib qabla tarhib. Memberikan anjuran sebelum apa? Peringatan. Tabshir qabla tanzir. Memberikan kabar gembira sebelum kabar apa? Yang susah-susah. Ancaman. Ta'rif qabla ta'lif. Memberikan penjelasan dulu, pengertian dulu sebelum memberikan pembebanan, ta'lif atau tanggung jawab. Karena semua yang kita hadapi ini dalam perjalanan dakwah, mat'unya, audiennya, umat manusia ini memiliki perbedaan karakter, perbedaan budaya, perbedaan perilaku, sifat, gaya hidup beda-beda. Orang gaya hidup orang intelektual sama orang biasa, gaya hidupnya, cara berpikirnya juga beda. Orang Papua orang Irian Jaya yang cuman pakai koteka itu. Suku apa tuh namanya? Timika ya. Berdakwah dengan mereka, dengan kita tentu berbeda. Mereka yang cuma pakai OTK, kita bilang jangan pakai itu tuh, Islam itu aurat itu. Itu namanya aib, ngebuka aurat, dosa itu haram hukumnya. Lah orang Timika belum tahu apa-apa disuruh begitu. Gimana? Kabur. Jadi kalau ngajak orang harus lentur. Ngajak berdakwah kalangan bapak-bapak sama remaja juga beda. Karena apa? Karena mereka punya dunianya yang berbeda. Lah kita yang udah aki-aki nih, ya, yang udah tua-tua begini memang kalau datang ke masjid mah udah biasa, ya kan? Karena memang udah waktunya kita memang masanya untuk konsentrasi beribadah. Tapi kalau orang remaja disuruh duduk begini nih, lama-lama gitu, udah celengak-celengok aja dia. Jam berapa? Nggak betah. Tapi gaya mereka untuk pendekatan mereka tentu pendekatan dakwanya berbeda. Nggak bisa dengan anak remaja kita dengan bahasa fikihnya dengan fikih tarhib qabla targhib, nggak bisa. Ngasih ancaman dulu baru anjuran supaya orang jadi namanya nakutin gitu. Nah, ini salah satu yang menjadi prinsip dalam kaidah yang diatur dalam syariat Islam. Landasannya ada. Allah sendiri yang ngomong. Allah di dalam penggalan surat Al-Baqarah tuh ayat 185 itu rangkaian ayat tentang puasa. Tapi sebenarnya ayat itu universal. Hanya kebetulan berada di antara ayat-ayat yang berkaitan memang tentang puasa.
Kan ayat 180 di awal ayatnya itu bunyinya syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Di akhir dari penggalan ayat itu Allah nyebutin yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya kan? Itu yang menjadi landasan mengapa ulama-ulama kemudian membuat yang namanya qawaidul fiqh dakwah. Ada juga di dalam qawaidul fiqhiyah Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Asba'i wan Nazair itu juga mencantumkan tentang kaidah ini. Landasannya ayat Allah yang tadi bahwa Allah itu dia selalu ingin memberikan kemudahan dan tidaklah dia ingin memberikan kesulitan. Kan begitu. Bahkan Nabi sendiri mengatakan khairukum min ummati ta'khudul yusra. Kata beliau sebaik-baiknya kalian di antara umatku adalah yang memilih atau mengambil kemudahan. Jadi jangan songong jadi orang. Kita nih udah dikasih rukhsah. Rukhsah kan kemudahan. Orang lagi safar. Perjalanan udah sesuai memenuhi syarat misalkan. Terus kita mampir ke rest area. Orang masih bisa mampir ke rest area. Bisa sholat, ngapain ngambil rukhsah? Ngapain dengan cara apa? Sholat qasar. Kan safar begitu. Padahal sudah ada dan Allah sangat menyukai innallaha yuhibbul rukhsah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka mengambil keringanan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah. Jadi kalau udah dikasih keringanan sama Allah yang memang sudah sesuai ketentuan syariatnya, ya jangan mempersulit diri sendiri. Paham ya sampai situ ya? Jangan. Artinya kita memberatkan sendiri. Padahal kaidah dakwah bahwa dengan adanya rukhsah itu untuk apa? Untuk izalatil masyaqqah, untuk menghindari atau menghilangkan satu hal yang berat atau yang memberatkan. Kan berikan itu kan jangan sampai gini. Orang kalau udah merasa berat melakukan sesuatu, biasanya apa? Merasa apa? Terpaksa. Orang kalau udah berat ingin melakukan sesuatu, bukan karena kehendak hati, bukan keinginan hati, tapi karena dorongan dari luar, paksaan dari luar. Itu mau menjalaninya juga ngapa? Berat. Kalau udah berat, pasti dia ngerasa apa? Terpaksa ngerjainnya. Ya mau gak mau dah gitu. Kalau dalam undang-undang yang dibuat dari luar itu kan sebenarnya undang-undang yang apa? Dipaksakan. Yang mau tidak mau kita harus tunduk kan begitu. Mau tidak mau, berat nggak berat. Mau nggak mau kita harus tetap jalan. Tapi ada kalanya menjalankan itu dengan keterpaksaan. Kadang merasa berat. Orang kalau udah keterpaksaan kira-kira ridho apa kagak? Susah ridhonya tuh. Kalau udah ngerasain terpaksa ngerjain sesuatu, itu berat untuk ridhonya. Ya jadi akhirnya apa? Sekedarnya aja udah. Sekedar apa? Menggugurkan kewajiban begitu. Apapun itu bentuknya. Sholat kah? Makanya dalam Islam ya semua itu pasti diberikan kemudahan. Rukun Islam selima-limanya diberikan kemudahan. Orang bersahadat dikasih kemudahan enggak? Mudahan. Karena orang yang sudah bersahadat meskipun dengan zahir, dengan lisannya doang udah cukup. Sah enggak keislamannya? Sah, yang penting disaksikan oleh dua orang
saksi dan ada mualim yang membimbing dia masuk Islam, mengucapkan kalimat syahadat, sah udah. Gitu. Tapi kalau misalkan itu enggak dibikin begitu, enggak dipermudah dengan lisan, bahwa syahadat itu bisa sah kalau urusan hati. Kan syahadat itu persaksian. Urusannya dengan apa? Ini dengan iman. Imannya adanya dalam hati. Lah hati tolak ukurnya apa? Kan susah kita ngebayanginnya. Bahwa syahadat seseorang itu kalau hatinya mengakui. Tapi tolak ukurnya bagaimana kita melihat? Masalah urusan hati ini yang tahu cuma dirinya dengan Allah. Kita nggak bisa mengukurnya. Makanya dalam riwayat-riwayat Nabi, pernah ketika sahabat dalam keadaan peperangan, ada orang kafir yang sudah terdesak. Udah di ujung kekalahan nih. Ya, bawa dirinya mau dibunuh, dia ngucapin kalimat syahadat. Tapi dibunuh juga sama sahabat. Kemudian ada sahabat yang melaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah. Apa hak kamu mengambil darahnya? Ya Rasul, dia kafir. Iya dia kafir, tapi dia sebelum mati dia udah ngucapin kalimat syahadat gitu. Itu dia ngucapin kalimat syahadat karena apa? Karena dia hanya melindungi dirinya agar tidak dibunuh. Gitu. Itu orang sahabat yang membunuh orang kafir itu membela diri. Tapi Nabi mengatakan, urusan hatinya dia benar lurus atau menerima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kalau dia udah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia adalah saudaramu, maka haram darah dan hartanya, begitu. Semua. Syahadat, salat, ada enggak kemudahan yang Allah kasih? Kemudahan ada. Ya, orang salat kagak bisa berdiri, boleh duduk. Apalagi orang yang punya penyakit prostat. Tahu penyakit prostat, Pak? Penyakit prostat itu dia klepnya udah dol. Kalau dia berdiri lama, itu tiba-tiba keluar sendiri. Tuh kalau penyakit prostat tuh. Atau orang yang penyakit beser. Itu dia kalau kelamaan berdiri, klepnya itu udah nggak bisa nahan. Sementara itu kan najis. Najis. Makanya apa? Mereka dikasih ruksa. Kalau memang udah nggak bisa duduk boleh. Karena memang mengingat Allah itu berdasarkan kemampuan. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim. Kan ayatnya begitu. Emang tuh ayat berkaitan tentang salat? Ya enggak tentang salat juga, emang universal. Tentang mengingat Allah, orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Artinya mengingat Allah itu menyesuaikan kondisinya dia. Bagaimana dia mampunya untuk mengingat Allah. Kalau dia mampu dalam kondisi apapun, bagus. Dia berdiri, dia ingat Allah. Duduk ingat Allah. Berbaring ingat Allah. Artinya jangan dipaksain. Kalau dia nggak mampu berdiri, ya boleh mengingat Allah dalam kondisi duduk. Dalam sholat ada kemudahan yang Allah kasih. Puasa apalagi. Zakat ada nggak? Ada. Haji ada semua. Jadi dalam berbagai ketaatan itu mewujudkannya dalam rangka menjalankan keselamatan untuk dirinya. Nah kalau urusan yang ucapan itu nggak diakui syahadatnya, tadi loh. Orang itu udah dibunuh aja. Kenapa? Karena dianggap dia ingin melindungi diri. Oh, urusan dia hati itu urusan dia mau. Dan terus ya begitu. Nah, di dalam hadis ini Al-Imam An-Nawawi mengatakan, ya mencantumkan salah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang nama sebelum masuk Islam ini namanya Abdurrahman bin Sakhr. Berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar, maksudnya Abu Hurairah
mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang kami larang kepada kalian terhadap kalian, anhu, dari perkara-perkara yang diatur dalam syariat maksudnya. Fajtanibuhu, maka hindarilah. Maka hendaklah kamu menghindari atau menjauhkannya. Itu. Ini hadis luar biasa. Kita baca dulu hadisnya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan tidaklah yang aku perintahkan kepada kalian bihi, dengan perkara-perkara yang diatur dalam syariat, fa'tu minhu mastata'tum, maka hendaklah oleh kalian tunaikan. Fa'tu, tunaikan, maka tunaikan oleh kalian. Minhu, dari perkara tuntunan tersebut, mastata'tum, sesuai dengan apa yang menjadi kemampuanmu. Kalau urusan larangan, ya larang-larang Allah nyebutin dengan cara fajtanibuhu. Tapi enggak ada mastata'tumnya. Artinya apa? Dengan segenap upaya kita harus menjauhi semua larangan. Bukan karena sesuai dengan kadar kemampuan, bukan. Dan urusan larangan Allah, semuanya harus kita tinggalin. Jangan, wah susah, saya ngilangin minum-minuman tuh susah, udah kecanduan. Ini nggak apa-apa deh, yang penting kagak main judi misalkan. Ya, kagak bisa memilih gitu. Ya, semua yang hukumnya diharamkan, dilarang Allah Subhanahu wa taala, tinggalin. Meskipun kadang-kadang nggak bisa sekaligus, tapi harus ada apa? Ada azam dulu. Ada tekad yang kuat, keinginan hati yang mantap buat ninggalin segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau urusan larangan mutlak kita harus tinggalin. Enggak boleh ada kemudahan. Allah enggak ngasih kemudahan untuk urusan-urusan yang dilarang sama Allah. Kayak tadi tuh. Saya susah udah dari kecil ya mabuk-mabukan gitu, ngindarinnya buat ngilangin itu udah susah, udah kecanduan. Kalau soal judi misalkan, saya bisa dah itu bisa ngilangin pelan-pelan. Tapi kalau mabuk nggak bisa begitu. Nggak berarti Allah maafu anhu. Allah nggak maafin perkara-perkara gitu. Karena larangan mutlak. Tapi urusan masalah perintah Allah. Kalau tadi larangan, masalah amartukum, perintah-perintah dalam syariat yang perintahkan sama kita, ya, itu Allah di ujungnya itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Ya tadi dalam urusan perintah memang Allah sudah tahu kadar kemampuan manusia. Kan nggak mungkin dipaksain harus sama. Ada satu riwayat Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW karena melihat ya para sahabat yang memiliki harta ya itu bisa menyempurnakan ibadahnya, amaliyahnya. Kata beliau, idza yasimuna kama yasimun. Apabila kami nih, saya nih ya berpuasa sebagaimana juga dia berpuasa. Idza yaqimuna kama yaqimun. Kalau saya ini salat sebagaimana juga mereka salat. Artinya sahabat yang lain juga salat sama. Berjamaah sama Nabi sama. Tapi giliran sedekah katanya. Dia punya harta ya Rasul. Saya enggak punya harta. Saya kalah dalam beribadah.
Dia bisa dengan hartanya dia beramal, berinfak, bersedekah. Tapi saya apa yang disedekahkan? Nabi mengatakan, kenapa kamu bersedih? Sebab Allah menciptakan anugerah karunia pada dirimu, itu bisa menjadi sedekah. Makanya Nabi nyebutin, kullu tasbihatin sedekah. Likulli tahmidatin sedekah, likulli takbiratin sedekah, likulli tahlilatin sedekah. Orang membaca kalimat-kalimat zikir itu kalau dia niatin jadi sedekah. Niatin buat siapa? Buat ketenangan dirinya. Niatin bahwa saya berzikir ya untuk mendapatkan ketenangan. Ya Allah, saya niatkan berzikir dengan kalimat ini agar saya menjadi orang hamba-hambamu yang tenang. Boleh enggak? Boleh. Atau dia niatin buat orang lain atau keluarganya. Ya Allah, saya niatin sedekah dengan zikir ini agar engkau jaga dan engkau pelihara, selamatkan keluarga kami, anak istri kami. Boleh enggak? Boleh. Dan itu bisa. Bahkan sedekah itu kita bisa niatin. Ya Allah, dengan sedekah zikir ini ya Allah, agar saya nanti di alam kubur ya itu menjadi dingin kayak sekarang, ada AC-nya. Boleh enggak? Boleh. Ya Allah. Memang sedekah itu nilainya begitu besar. Bukan ukuran yang besar, tapi nilai manfaatnya menjadi besar. Inna shadaqati tu'tilu'a. Bahwa sesungguhnya sedekah itu ya itu bisa memadamkan tutla fil quburi. Bisa memadamkan apa? Api di dalam kubur. Ya Allah. Makanya jangan berkecil hati. Allah selalu ngasih kemudahan dalam segala hal. Yang kita enggak punya ini kita bisa dengan cara yang lain. Jalannya banyak dikasih. Makanya diambil oleh Imam Nawawi wa adamu ta'ni sisabilin najah. Dalam mewujudkan jalan keselamatan buat diri kita. Jadi jangan mempersulit diri sendiri dengan menganggap kita enggak sanggup. Karena mesti banyak cara. Bahkan sampai dengan perkara yang ringan sendiri oleh Allah dianggap sebagai sedekah. Ada seseorang ya dalam satu riwayat Nabi itu dikatakan ar-rijalu yataqallabu fil jannati sajaratin bizahri tariqil aminal azamul muslimina. Bahwa ada seseorang yang bolak-balik di dalam surga. Maksudnya jalan-jalan di dalam surga, pindah-pindah. Surga kan enggak kecil. Satu surga, satu tingkatan surga tempatnya enggak kecil. Dia bisa pindah-pindah bolak-balik yataqallabu fil jannah. Dia bolak-balik pindah-pindah ke surga. Kenapa yang menyebabkan dia bisa bolak-balik mondar-mandir itu pindah-pindah ke surga? Sajaratin fi zahri tariqil azal muslimina. Karena dia melihat ada pohon di tengah jalan. Kemudian dia singkirkan agar bisa apa? Agar tidak mengganggu orang muslim yang sedang lalu linlang di situ. Lantaran cuman itu. Ini kan ibaratnya ya, kalau ada duri, ada paku di tengah jalan, itu bisa kita singkirin. Itu sedekah. Kira-kira mudah enggak? Mudah. Jadi Allah itu selalu ngasih kemudahan di situ. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Maka sesungguhnya orang-orang itu akan binasa. Ada orang-orang yang binasa min qablikum, di antara umat-umat sebelum kalian. Sebabnya apa? Kasaratu masailihim. Yang pertama itu masalahnya karena banyak nanya di antara mereka. Ribet banget itu. Orang banyak nanya, apa baik ditanya. Yang kagak penting ditanya. Kadang-kadang nanyanya juga bukan emang kagak tahu. Tapi pengen
nguji. Ada juga yang begitu. Ya. Yang kedua, waqtilafuhum ala anbiyaihim. Karena berselisih terhadap nabi-nabi mereka. Ya. Ini hadis luar biasa sebenarnya. Sampai-sampai ya para ulama menyebutkan, laqad zakarul ulama, amat sungguh disebutkan oleh para ulama, anna hadzal hadis zawi ahammiyat bil lughati wa fawaid jalli. Sesungguhnya hadis ini ya hadis yang amat penting. Ya, karena secara bahasa ini bil lughati wa fawaid jalli, memiliki faidah-faidah yang tetap. Naj'aluhu jadiran bil hifzi wal bahsi. Maka jadikanlah dia itu menjadi sesuatu yang layak untuk apa? Bil hifzi, dihafal. Wal bahsi, untuk apa? Dikaji, dibahas. Jadi hadis ini memang ya, makanya banyak para santri-santri kalau di pesantren hadis-hadis arba'in itu ya jadi bagian dari kurikulum untuk dihafal. Karena memang hadisnya sedikit, tapi hadis-hadisnya hadis-hadis pilihan yang memuat isinya itu kandungannya itu mengandung semua sisi kehidupan manusia di situ. Ada kaidah-kaidah syariat, prinsip-prinsip syariat, ada usul azas-azas syariat, ya ada akhlak atau adab dalam kehidupan muamalahnya. Di dalam hadis-hadis al-arba'in ini ada begitu. Makanya hadis ini dikatakan oleh ulama layak untuk dihafal dan juga dikaji di situ. Qala An-Nawawi fi Syarhil Muslim indal kalami anhu. Berkata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim dalam kitabnya yang namanya Al-Minhaj. Al-Minhaj itu kitab syarah daripada Sahih Muslim. Guru kita Syekhuna Jamalul Elsi itu mengajar di malam Rabu di Masjid Agung Al-Barakah kajian Sahih Muslim. Nah, sering digunakan syarahnya kitabnya namanya Al-Minhaj. Itu karangan Imam Nawawi. Kata beliau, hada min qawaidil Islamil muhimmati. Ini di dalamnya diantaranya ada kaidah-kaidah Islam al-muhimmah yang sangat penting di situ. Wa min jawami'il kalim an-nabi u'tiha sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara jawamil kalim, ucapan-ucapan singkat. Jawamil kalim itu ucapan-ucapan singkat atihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki hanya oleh para nabi, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya enggak panjang, pendek, tapi muatannya begitu luar biasa. Kenapa? Biasanya kalau itu singkat ya tapi muatan panjang itu adalah bagian dari kaidah yang menjadi kaidah-kaidah yang diletakkan dalam syariat Islam, dan itu para ulama mengakui dan ittifaq, sepakat, dan bahkan Imam Suyuti mencantumkan kaitan dengan ini, membuat satu kaidah tentang memudahkan daripada mempersulit di situ. Penting itu. Wa yadkhulu fihi ma la yukhsa minal ahkam. Dan termasuk di dalamnya mencakup ya berbagai minal ahkam, hukum-hukum la yukhsa, yang tidak terbatas. Dia bilang kan hukum-hukum yang mencakup hukum-hukum yang tidak terbatas. Kenapa? Masuk ke dalam berbagai macam hukum-hukum dalam ibadah. Bukan hanya ibadah yang bersifat individual doang. Bukan ibadah yang hanya itu udah isya belum?
Belum. 3 menit. Kok nggak bunyi? Oh. Di dalam hukum-hukum ibadah itu semua ada ketentuannya. Dan itu termasuk di dalamnya. Makanya kalau udah jadi kaidah, masuk semua. Kaidah dalam apa? Bukan hanya dalam individu, dalam hubungan ibadah yang sifatnya individual doang, bukan antara dirinya dengan Allah. Tapi dalam hubungan sosial. Ada enggak dalam hubungan muamalah, kesalehan sosial, prinsip kaidah ini? Ada. Kalau orang enggak bisa membeli dengan tunai, bisa enggak dengan beli tempo? Angsur. Boleh enggak? Boleh. Asal jangan ada unsur riba. Makanya ya jual beli itu enggak mesti harus dalam bentuk tunai. Tapi boleh dengan bentuk sesuai dengan kemampuan, asal keduanya dalam akadnya ridho. Kan salah satu syarat jual beli begitu. Antara penjual dengan pembeli sama-sama ridho dan diketahui di awal akadnya. Jadi banyak kemudahan-kemudahan yang Allah kasih. Orang yang berhutang tapi dia enggak mampu bayar hutang, ya karena memang enggak punya kemampuan. Anda enggak dipermudah? Dipermudah. Kalau memang tidak bisa, jangan dipaksain. Sama aja kayak orang yang melanggar puasa di bulan Ramadan. Siang-siang bolong dia berhubungan dengan istrinya. Ada hukumannya enggak? Hukumannya suruh puasa. Katanya jangankan puasa. Ini bulan Ramadan aja dia enggak sanggup. Suruh ngasih makan anak yatim. Jangan boro-boro makan anak yatim. Buat makan saya sama istri saya aja enggak sanggup, apalagi suruh ngasih anak yatim. Terus suruh ngapain? Ujung-ujungnya oleh Nabi ya, udah puasa kagak sanggup, sedekah enggak sanggup, sama Nabi dikasih. Begitu. Itu kemudahan dalam prinsip yang ada di dalam semua hukum-hukum ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting ya bahwa hadis ini ya menjadikan sebagai kaidah. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab syarah hadis Arba'in Nawawi yang beliau berikan judul Fathul Mubin bi Syarhi Arba'in An-Nawawi. Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wa huwa hadisun azimun min qawaidid dini, bahwa yaitu hadis ini adalah hadis yang agung, hadis yang mulia, min qawaidid din, karena diantaranya mengandung kaidah akidah agama, wa arkanil Islam, dan rukun-rukun Islam di situ. Fayan bagi yahfazuhu wal iqtiya'u bihi. Maka layak, sudah seharusnya ya hadis ini untuk dihafal, wal iqtina'u bihi, dan diperhatikan. Maksudnya kalau udah memperhatikan di sini supaya benar-benar dipelajari isi kandungan hadisnya, apa yang bisa diwujudkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Maksudnya begitu, al-iqtina gitu. Mudah-mudahan nih sedikit belum selesai ini kandungan dalam hadis ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi di bulan yang akan datang. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah. Allahumma asli zata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Allahumma inna na'udzubika minadh dhulumati
بظلمات الوهم وسحل بنور الفهم وافتح علينا بالمعرفة العلم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلبه لا يحشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع من فضلك دهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته